Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau bahas tentang kurban. Jadi kalau lu punya pertanyaan enggak apa-apa kumpulin aja. Sambil-sambil enggak apa-apa. Yang pertama begini Bu, kalau soal kurban itu pertama yang paling penting kurban boleh patungan tapi jangan hutang. Yang mau kurban nih, saya pinjam duit dulu Bang Amang mau Bang Rijal 2 juta saya beli. Setelah dipotong terus belum dibayar, nah, itu kurbannya nggak sah. Iya, sebagian juga bilang sah, cuman gak enak aja dipotong tapi belum dibayar. Atau kita ngambil kambing orang, Cimaya jual kambing, terus saya pinjam Cimaya, mau kapan nih? Kambing itu yang 5 juta. Sampai hari H penyembelihan belum dibayar, korbannya dianggap tidak sah, bayar dulu sebelum beli. Jadi kalau kata orang dulu gitu, beli dulu baru dipotong. Itu yang pertama. Jadi kurban itu buat orang yang mampu. Nggak boleh kita patungan sapi 7 ekor kita maksa. Beneran deh. Lo kan belum patungan, tinggal atur nih. Ini pas-pasan. Jangan. Cari orang yang mampu. Duit ada sisa. Saya punya duit ada sisa, cukup buat 1 saham. Perlunya koordinasi kalau kurban begitu. Si A, si B, si ada duit, nggak apa-apa ibu fair punya tabungan di rumah sama pengajian. Saya ada tabungan 2.800.000. Nanti kayaknya kalau sebulan lagi cukup 3 juta, nggak apa-apa. Jadi satu waktu misalnya ada saham sapi, jadi bisa membukti 3 juta bisa buat beli kan? Ambil cukup. Itu pertama, kalau bisa dengan uang cash, jangan utang. Yang kedua, kalau kita korban kambing, kan dapat jatah saham tuh paha belakang. Ini inget nih, kalau kita kasih korban hewan kurban yang hidup ke panitia masjid, sebenarnya itu hak panitia masjid mau kasih kita paha atau enggak, kita nggak boleh nuntut karena udah diserah masjid, kecuali kita potong di rumah nggak apa-apa. Masjid boleh bu kasih kambing 2, pahanya cuma 1 doang, nggak usah, nggak apa-apa kasih. Nah, tapi sebaliknya panitia kurban memberikan jatah paha belakang biar dapat bagian, itu boleh karena ada sunahnya buat makan kurban. Kan nggak mungkin orang bisa potong di rumah, ya kan? Kemudian gini, pada saat misalnya kalau kita bawa sapi gede itu, sapi 1 kita beli yang 40 juta, gede banget bu. Terus rate masjid nggak ngasih upah potong, jangan. Itu orang kerja pakai tenaga, beli teh, beli kopi segala macem lah, dikasih. Jangan dikata-kata begini, kan keluarga saya udah nyumbang sapi 1, masa masjid oga sih keluar masjid. Jangan begitu, hitung-hitungannya lain bu. Kita tuh titip ke masjid, numpang minta potong ya. Atau ibu-ibu sini patungan 7 nggak pakai nama masjid, tapi tahu-tahu datang mau panitia masjid bisa tua nih ada sapi 1 yang patungan ini nggak pakai kunci papan, kasih uang uang potong. Kalau uang potong nggak cukup, ngomong ke panitia, nih panitia kita sebenarnya patungan ada 7 orang, duitnya nggak cukup, kita cuma punya bisa ngasih 600.000. Nah, panitia pun berwajib terima, nggak boleh nggak terima. Itu namanya fair apa adanya gitu. Jangan sampai gitu udah nyumbang sapi tapi malah ngecewain panitia kurban. Terus kalau sapi keluarga yang bahaya nih, hati-hati bisa clash sama tetangga, sama yang korban lain, sama pengurus masjid. Kalau kita korban sapi 1 keluarga, udah minta daging paha belakang sapi itu bisa sampai 25 kilo sampai 30 kilo paha belakang. Jangan minta nama bungkusan, minta dong 4 bungkus. Nggak enak sama pengurus masjid sama jemaah yang lain. Kok dia udah dapat paha belakang
Sebenarnya begini, kalau paha belakang kali 3 kilo itu cuma 21 kilo. Lazimnya itu 2 kilo lah korban dapat ya. Kalau kali 7 kan cuma 14 kilo. Kalau 25 kilo siap mustahil ini nggak kebagian maksudnya nggak tinggi gitu. Ada yang begitu, minta paha belakang juga, minta kaki sapi juga, minta juga batang. Itu namanya apa? Numpang memotong, bukannya korban. Ya itu yang paling penting ya. Ini seringkali saya kemana-mana kalau ngajarin pengurus masjid yang lain sama panitia kurban ngasih penyuluhan, biasanya itu orang komplain, Pak kenapa sih pengurus masjid ini kalau kita kurban sampai keluarga minta kantong misalnya lebih, nggak boleh begini. Kalau naruh sapi di masjid ini, maka yang berhak terima daging kurbannya adalah masjid wilayah sekitar. Lain aja begini nih, ibu bertiga atau 7 orang patungan sapi taruh sini, ngomong sama pengurus masjid, Bang ini sapi 1 ekor, tolong dipotong, ini uang potongnya 1 juta, ini dagingnya kita mau bagiin misalnya di daerah Gunung Sidur atau Padang, apa ngomong fair, jangan udah dipotong. Maaf ya, sebenarnya kita mau dibagi, nah jadi ribut sama pengurus masjid itu sekali lagi sering terjadi kayak gitu ya. Selanjutnya, kalau kita korban sapi lah, kalau kambing gampang ya. Sapi misalnya ada 6 orang, nyari susah 1, nggak apa-apa. Beli 6 orang, buat 6 orang, tetap Allah terima. Ya, kenapa 7 lebih ringan? Kalau ada 1 keluarga, anak punya istri 1, anaknya 2, kan 4, kurang 3. Dia mau korban 1 sapi boleh, nggak mesti 1 kambing, nggak mesti kambing 4, 1 sapi boleh. Itu lebih bagus karena manfaatnya lebih banyak. Selanjutnya, pilih sapi. Ibu-ibu misalnya punya suami, boleh betul. Suaminya biasa beli sapi misalnya. Beli sapi yang kayak dirinya gitu, yang bagus, demplon sapinya, Jangan cari sapi yang murah, itu sapi krempeng, gak dikasih makan. Pernah lihat gak ibu sapi akhirnya belantungan belintang? Sering kan? Kena corona, kena covid, sapi jangan beli sapi yang sehat. Nah ibu-ibu kalau mau beli sapi, carilah, misalnya ibu penasaran nih, kan ada ibu biar puas ikut bapak-bapak belanja sapi. Pilih, nggak apa-apa. Kalau nggak percaya, misalnya beli sapi yang kayak ukuran sekian, yuk kita ikut kita antar bapak-bapak. Lihat langsung, itu hak ibu-ibu. Jadi jangan beli kucing taruh. Kecuali gini-gini nih. Nih panitia masjid gini titip uang sekian. Bukan saham ya Bu ya, bukan saham. Ini titip lain. Bu suami mulai, kemauan Om Sandy tolongnya beli sapi harga 23 juta. Kita akan terserah beli yang bagus. Misalnya 23 juta timbangannya 400 kilo. Tahu-tahu Pak Sandy bisa nego dapat yang harga 22 juta tapi timbangannya tetap 400. Nah itu 1 juta hak dia. Hak dia yang jalan, kita itu rezekinya dia. Jangan, jangan dengan ongkos jalan ya, capek gitu. Nah maka orang belanja sapi dapat komisi dari tukang sapi yang belanja, dikasih biasanya 500.000 apa? Itu ongkos jalan. Mau dari sini Bekasi jalan kaki. Ya. Kemudian kambing, ini kambing. Kambing itu harus cukup umur lah. Kalau sapi nggak mungkin kan orang cari yang muda, nggak mungkin. Kambing itu ada kambing yang terlalu kecil, ibu-ibu misalnya uangnya belum cukup, jangan beli kambing yang kayak anak kambing belum cukup umur, belum 1,5 tahun atau belum 2 tahun, nggak enak tuh. Itu kambing nggak boleh dipotong loh Bu. Diomel-omelin juga ibu meninggal tuh kambing. Saking kecilnya jangan, cari yang agak bagus. Nggak apa-apa misalnya buat tahun depan. Buat tahun depan itu boleh dapat yang 5 juta, wah kambing boleh 5 juta ganteng, kayak Bang Rijal. Boleh pandang, keren, sampai gede gitu keren, badannya kekar. Kalau kambing misalnya maaf ya Ustaz, gua kuruskan kambingnya. Cari yang bagus, korban kambing nanti
Korban itu, korban kambing yang ibu-ibu tiap tahun korban itu kanan kiri lewatin sirot, nggak usah khawatir. Makin banyak kambingnya makin cepat jalannya ya kan. Kemudian syarat-syarat hewan kurban itu diterima. Yang paling inti nggak boleh cacat. Nggak boleh cacat itu dalam artian gini, jangan pas beli kakinya patah, ini nggak boleh. Kemudian matanya buta, mata buta. Yang ketiga, kupingnya hilang, kepotong atau gunting waktu kita beli, nggak boleh. Yang terakhir, tanduknya patah tapi dipangkal. Kalau patah di ujung dia berantem, nggak boleh patah dipangkal, itu jangan dibeli. Kalau ada kambing atau sapi kan ada bentuk itu ya, kegunting buntutnya, yang rambutnya nggak apa-apa, itu sah. Kambing buntutnya dikit nggak apa-apa, sah. Yang lihat di hadis kambing terpotong itu boleh, yang nggak boleh kuping, mata buta, kakinya patah, rambutnya patah dipangkal, itu nggak boleh. Yang bahaya begini, ibu-ibu beli sapi bagus dari kampung atau dari Jawa, dari mana, begitu turunin di sini nggak hati-hati patah kakinya. Gimana diterima nggak korbannya? Tetap diterima karena bukan salah kita. Kan kita belinya dalam keadaan bagus, dalam keadaan bersih, dalam keadaan utuh dan sehat. Nah, kemudian bagaimana? Ini masalah fikih. Kalau kita beli sapi, sapinya mati, ngurus nggak bisa ganti. Sampai sini itu sapi misalnya keracunan, kita anak kecil kasih apa atau kita nggak tahu. Siapa yang wajib ganti? Yang wajib ganti adalah panitia kurban, pengurus masjid. Kalau nggak punya duit, pengurus masjid pinjam duit sama orang kaya ya, wajib diganti ya. Apapun keadaan, makanya dalam pengurusan hewan kurban, panitia kurban dan pengurus masjid wajib berkoordinasi. Jadi nggak boleh ada yang salah-salah. Termasuk ibu-ibu lihat sapi udah kelepek-kelepek, buru-buru lapor ke masjid. Atau lihat kambing udah mampu, ini kambing siapa? Bilang itu ada kambing mampu, buru-buru. Saat ini bisa disembelih, ya nanti ganti yang baru dagingnya bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang penting. Kemudian seandainya kita mau korbankan orang yang sudah wafat, nah ini dengan ini yang mesti diperhatiin. Biasanya adalah pertanyaan ini, boleh nggak korban sebelum akikah? Nah, yang mesti kita ingat, akikah itu kewajiban orang tua kita. Jadi kalau kita belum sempat akikah, ya korban aja, nggak usah dibingungin akikah gitu ya. Ibu kadang-kadang kepo juga, belum akikah nih, nggak mau korban, akikah dulu. Padahal akikah adalah kewajiban orang tua ibu lah yang wajib mengakikahkan anak, bukan kita akikah yang diri sendiri. Mana ada begitu. Ustaz, kalau kita udah nikah kan kewajiban orang tua, terus orang tua gimana tuh Ustaz? Ya kalau jika mampu, kalau nggak mampu nggak usah, berarti terbebas. Nah, contohnya begini, korban itu kalau orang yang mampu dia nggak korban, dia berdosa. Ibu tulang udara budono 85 gram, tambah lagi sampai sini. Sampai susah dulu. Nah, terus nggak korban, dia berdosa. Kenapa? Mentingin bukan mentingin emas, maksudnya mentingin urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Jual emas 100 gram 100 juta, beli sapi 40 juta, 60 juta, bagiin teman-teman 100 juta. Pahala gede. Nggak apa-apa, sekali-kali, seumur hidup sekali kasih teman 1 juta ya. Nah, jadi mengkorbankan yang sudah wafat sebenarnya tidak ada sunnahnya. Tapi kalau kita berkorban, orang tua kita tetap dapat kebaikan. Dapat kebaikan dari amalan kita, nggak usah khawatir. Contoh gini, kita punya orang tua, sholat, sedekah. Orang tua kan pernah ngomong, pernah ajarin kita. Terus kita laksanain, kita berbuat, orang tua itu tetap dapat pahala, nggak bakal hilang. Misalnya begini, orang tua kita ngajarin doa mau makan, doa mau tidur. Selama seumur hidup kita baca itu, orang tua kita tetap dapat pahala, nggak usah khawatir. Kalau korban haji, umroh beda, itu ibadah yang langsung kita jalani.
langsung. Nah, kemudian tentang pada saat adab kita berkorban, kita lihat kambing orang nih kecilan, jangan dicela. Ini berdua kambingnya gede-gedean. Ini kambing gua gede dong, kambing lo gede, bulunya doang banyak, lagi kurang lo kambing gua domba. Jangan, udah jalanin aja, gak usah mengkritisi kambing orang, gak usah. Terus kalau kita lihat hewan kurban sama orang, dibelanjain, udah ikhlasin. Kok kambing gua 5 juta, 4 juta sekian ya, itu berat. Udah ikhlasin dulu deh, gak usah. Allah tahu kok, apa yang kita mau dan kita harapin itu gak akan pernah meleset dari pikiran kita. Sama pasti. Tapi sini ada pertanyaan ibu. Ada? Cimaya mau nanya apa? Ibu mau nanya apa? Ayo. Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa, dan terang. Misalnya kan kita mau nikahin anak ya, tapi dia udah nikah. Udah nikah itu masih tanggung jawab orang tua kan apa gimana? Akikah itu masih bayi. Kalau udah gede bukan akikah. Namanya Hah? Sedekah. Saya kasih contoh nih, jangan ibu-ibu tahu. Misalnya begini, ini kan korban. Ibu-ibu punya duit 1 juta. Zakatnya berapa? 2,5 juta. Tambahin lagi 2,5 juta, beli kambing yang 5 juta, sah. Zakat katanya dibeli kambing. Karena kambingnya kan diberikan ke fakir miskin mustahil, itu sah. Gak mesti uangnya. Punya uang 2,5 juta, zakat 100 juta, sah kita beli mikro, beli ternak. Yang penting keluar, gak boleh ada di kantong kita itu uang. Misalnya 1 miliar, zakatnya 25 juta. Oh deh, beli sapi satu, zakat mal, bagi-bagi sah zakatnya. Yang penting itu uang keluar, nggak. Jadi zakat, uang zakat boleh diberikan untuk hewan kurban. Yang penting cuma satu tadi, dagingnya nggak boleh gua ambil ya, kan zakat. Yang satu lagi, kalau ibu korbannya nazar, dagingnya juga nggak boleh diambil. Saya nazar tahun depan, korban yang sekarang nih, ini jangan diambil. Kalau nazar berarti semuanya buat Allah, karena nazar korban hukumnya wajib. Kalau yang biasa hukumnya sunnah. Ingetin, kalau nazar jangan minta paha belakang. Ya iya, ibu-ibu emang suka lupa ya. Kalau hitungan bulanan ingat gue. Tapi sini ada pertanyaan nggak? Ya. Kemarin kan saya ke anak saya, tapi saya nggak tahu beli kambing kemarin yang betina ternyata hamil. Gimana tuh? Ada anaknya semua lagi. Oh gini, akikah atau korban boleh dengan kambing perempuan. Kambing itu hamil atau nggak hamil nggak diurusan, sah. Sah. Silakan ada pertanyaan lagi ibu. Kalau kita kurban kan bisa dapat jatah tuh. Umpamanya kita kurbannya kambing. Iya. Kita nitip di masjid. Kita sapi. Terus ya. Menang banyak. Kalau korbannya kambing, nggak usah minta tukar sama sapi. Nggak boleh ya, Ustaz? Udah jangan. Kalau nggak sih kita nggak mau dikasih. Mendingan minta, bang. Saya nggak bayar kambing, tapi nggak usah ditukar. Kalau mau dikasih boleh. Mintanya jadi mustahil nggak apa-apa. Daftarin Ibu Dona jadi mustahil nomor 1 paling atas ya. Ibu Dona mustahil nggak kambing. Kenapa? Nggak ngeliat kambing jadi jelas nggak apa-apa. Dan sekarang cerita pemotongan. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, sekarang yang penting ibu-ibu perlu tahu katanya pikir tentang korban. Tukang potong wajib dibayar dengan uang, tidak boleh dibayar dengan pala. Sapi atau kambing kaki kulit nggak boleh. Pala kaki kulit diberikan kepada mustahik. Nah, misalnya ada kulit sapi, buat Cimaya 1, buat Copa 1, buat Cime 1, 3 ekor. Nanti panggil yang membayar sapi. Ini. Itu ibu-ibu dapat jatah kulit sapi, bayarin. Jangan masjid yang jual, harus serah terima dulu ke mustahik yang berhak, nanti baru yang beli gitu ya.
Kalau itu kita kasih jangan, nggak boleh. Mustahik itu yang berhak terima daging ibu-ibu, kalau saya terima uang. Mustahik itu yang berhak dapat daging kurban, ya, mustahiknya. Tapi kalau mustahik kurban, orang kaya pun boleh dapat. Kalau si mustahik fakir miskin siapa aja boleh dapat, ya. Jadi nggak boleh bayar tukang potong dengan hewan kurban. Boleh nggak tukang potong minta palanya? Nggak boleh. Minta buntut nggak boleh. Tukang potong nggak boleh minta apa-apa. Kecuali minta daging. Kenapa? Kalau daging identik dengan bagian dia yang dibagiin. Tapi kalau kaki, pala, kulit atau busuk identik dengan apa? Komersil, dia mau jual kulitnya, jangan, nggak boleh, jangan dikasih, biar tahu. Kalau motong di rumah, di komplek, motong sapi, tukang jaga yang minta, bu, palanya buat saya, nggak boleh. Bapak saya kasih uang aja, sikat selesai. Nah, harus begitu. Lain kali begini, Pak, ini kepala sapi saya sedekahkan kepada tukang jagal, boleh. Jangan tukang jagalnya yang minta, jangan minta met-met, nggak boleh. Ya. Dilarang, nggak boleh, dosa. Jadi perkara jagal itu bukan cuma perkara tukang potong yang beli. Pertama nih dari dulu menghalalkan darah sembelihan. Makanya kalau tukang jagal pisaunya mesti tajam, tahu leher yang posisi leher buat disembelih. Nggak boleh digodot-godot, ditipis, godot-godot, kambing putih, katanya nggak putus, kambing kabur. Iya, banyak yang begitu, nggak ngerti. Ya maaf, saya lihat video di YouTube tuh sembelih yang gagal. Kalau orang udah tua nggak boleh potong sapi. Kalau potong kambing masih bisa dia kalahkan sapi, gede tenaganya. Ya nggak, orang tendang sapi ada yang meninggal nggak boleh. Harus tukang jagal yang sehat. Tukang jagal potong juga boleh pengurus masjid. Siapapun boleh dipakai. Misalnya gini, sapi di Masjid Bukhari, tukang jagalnya dari panitia kurban juga itu wajib dibayar. Jangan mentang-mentang tetangga masjid kerja dia jaga terus nggak dibayar, nggak boleh, itu tenaga orang, harus dibayar. Dia aja berapa? 700.000 bayar, 700.000 masjid pun dibayar. Nggak boleh, itu tenaga orang, ya. Kalau nggak ada